Pondok Pesantren Pinggan saat ini juga masih atau sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat MTS, MA, dan SMK tahun pelajaran 2021-2022 dan bisa daftar secara online di pesantrenjarampinggan.ponpes.id/daftar dan untuk penjelasannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar kaca. Baik, berikutnya kita ke virtual dan di sana sudah ada Prof Hans dari Semarang malam hari ini. Situasinya mungkin agak sama dengan kita ya, hujan malam hari ini. Assalamualaikum Pak Hans. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Afkar. Iya. Iya baik Pak Hans, malam hari ini kurang lebih 1,5 jam yang lalu kita juga sudah melewati pembacaan gelombang cinta juga kajian kitab At-Qurobani. Ada hal yang mau di-sharekan malam hari ini? Silakan untuk Pak Hans. Baik, salam hormat untuk Buya dan salam sayang untuk Buya dan juga Pak Tatu dan tim Wamima TV. Ya tadi saya jadi terjawab sekarang kenapa kok malam ini saya terlambat menerima gelombang cinta. Buya sudah menjelaskan tadi sehingga saya juga butuh fokus lebih cepat untuk menarik keluar nilai-nilai yang mau disampaikan malam ini. Tapi tadi Buya sudah mengungkap semuanya, inti ceritanya tentang wanita jomblo yang di usia paruh baya itu menjelang 40 ke atas, itu paruh baya, belum mendapatkan jodoh. Dan memang ini fenomena atau realitas yang banyak kita temui saat ini bahwa wanita itu mulai banyak yang mengejar karir dan jalur untuk mengejar karir itu adalah strata pendidikan, sehingga itu yang membuat mereka kadang-kadang menjelang atau di usia parubaya ini baru sadar bahwa mereka terlambat. Dan itu mungkin garis besar ceritanya yang saya tangkap hari ini, dan itu memang saya konfirmasi dalam pengalaman saya juga seperti yang diceritakan Buya tadi. Beberapa orang datang itu memang karena membawa luka-luka batin, lalu ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa berprestasi, lalu mengejar karir, ditopang dengan strata pendidikan tadi sampai akhirnya ada rasa kosong. Dan saat itulah mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri, adakah orang yang mencintai aku apa adanya? Dan di akhir gelombang cinta malam ini kita disuguhkan tentang pernyataan itu, bahwa tokoh sentral di sini meyakinkan bahwa saya mencintaimu apa adanya, dan itu seperti memberi kesegaran pada wanita itu. Nah, itu ceritanya, dan saya akan menarik keluar pesan-pesan psikologis yang saya tangkap malam ini. Ya, untuk 2 jam penulisan saya kira kok malam ini justru banyak sekali pesan-pesan psikologisnya. Yang pertama itu kita diberitahu tentang realitas kebanyakan dari kita yang kok bertumbuh, berkembang, tapi bukannya makin segar tapi makin layu. Nah, ini yang banyak terjadi, kita kehilangan masa-masa indah yang kita pernah rasakan di masa-masa lalu dulu, atau masa-masa kecil, pelan-pelan kita menjadi layu. Itu realitas pertama. Realitas kedua, banyak orang itu hidup di keramaian tapi merasa kesepian. Dan ini sangat menyedihkan ya kalau kita lihat orang ramai-ramai tapi kalau diperiksa hatinya yang ada hanya rasa sepi di situ. Lalu yang ketiga, cinta itu kuat bukan karena perjumpaan badan yang dilukiskan dalam gelombang cinta ini, bibir ketemu bibir, badan ketemu badan. Cinta nggak kuat karena itu, tapi kuat karena kemesraan, kerinduan, kesetiaan, dan pengorbanan. Kalau 4 elemen tadi, kemesraan, kerinduan, kesetiaan, dan pengorbanan ada, cinta itu punya soko guru, punya pilar yang menguatkan. Diulang lagi di bagian lain dari gelombang cinta ini, bahwa kebahagiaan bukan karena kedekatan fisik, tapi karena kenyamanan saat bersama. Yang keempat juga dikemukakan komunikasi yang menjadi fenomena sosial saat ini. Komunikasi kita itu banyak sekali tapi dangkal. Nah, ini yang dicerminkan dalam medsos ya.
Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, itu banyak sekali aliran kata-kata di situ. Tapi kalau kita renungkan, itu komunikasi lapisan sangat luar, dangkal, sehingga ketika di zaman saya dulu bilangnya jumpa darat, itu terasa loh kok berbeda. Nah ini karena pertemuan sebelumnya sangat dangkal, sehingga ketemu langsung yang menuntut relasi lebih dalam, terasa ada yang kurang. Lalu luka masa lalu, itu nggak perlu disesalkan kalau bisa diproses, itu justru membuat kita bijak dan kuat. Lalu kita juga disarankan, ini agak filsafat sedikit tapi dalam nih kalau kita bisa renungkan. Periksalah diri sendiri. Dengan memeriksa diri sendiri, kita nggak memberi sesuatu yang berharga pada kita. Kita berhati-hati betul. Jangan sampai yang berharga pada kita, kita berikan pada orang lain yang justru tidak menghargai dirinya sendiri. Ini berbahaya. Nah, yang berikutnya juga, daya tarik kita itu terpancar karena kita menghormati siapapun. Siapapun di sini kata yang sangat umum, baik orang yang membenci kita, menyayangi kita, menyukai kita, tidak menyukai kita, rasa hormat kita untuk mereka semua. Disitulah daya tarik kita terpancar. Lalu realitas tentang orang yang berhati baik. Ya. Di sini dikatakan banyak orang yang hatinya baik, tapi sayangnya kembang hatinya itu layu sebelum berkembang. Mungkin ini salah satu yang juga ditampilkan lewat tokoh feminin dalam gelombang cinta malam ini. Lalu kita juga diminta merawat hati. Rawat itu tugas kita. Ada saatnya ketika hati itu siap untuk menerima sinar dari Tuhan, terpancarlah sinar itu. Jadi tugas kita hanya merawat hati. Ada saatnya Tuhan akan memancarkan sinar dari hati kita. Lalu kita juga diminta untuk santai-santai saja. Kalau ada teman yang meninggalkan kita sudah bersandar ke dia tapi kok malah pergi. Mungkin, nah ini ada sedikit teka-teki yang mungkin bisa menjawab bahwa kita kadang-kadang kecewa ditinggal teman, tapi tanpa sadar kita mungkin pernah berdoa, ya Tuhan jauhkan saya. Justru itu jawaban dari doa kita, kok nggak usah kecewa. Iya betul. Terus kesepian muncul itu karena di hati kita ada ruang-ruang kosong yang masih nge-save, menyimpan, membuat folder wajah-wajah lama yang sudah pergi. Jadi nggak usah disimpan-simpan. Sehingga ada ibarat di bagian lain dari gelombang cinta, ada sedikit ibarat di situ. Sebenarnya kalau kita tuh tanpa memori kita bahagia kok. Ini ibarat saja. Jadinya kita nggak diganggu oleh memori-memori. Yang berikut itu hidup itu middle way saja, jalan tengah. Nggak perlu terlalu keras. Kita menjadi kaku, kalau sudah kaku gampang patah, dan juga jangan terlalu lembut, gampang dilipat lekak-lekuk sama orang gitu. Ya. Dan yang terakhir, hati yang baik itu tidak membenci. Nah ini ada sedikit sesuatu yang sangat dalam di sini, bahwa hati yang baik itu sudah pergi meninggalkan dunia ini sebelum kita mati. Ini saya kira sangat dalam ya, dan sangat spiritual buat saya mendengarkan ucapan serupa, dan kalimat ini menjadi lebih sederhana. Hati kita sudah pergi meskipun kita belum mati. Saya pernah mendengar ucapan seperti ini, Buya. Die before you die. Yes. Mungkin itu bisa disambungkan dengan ini. Saya kira itu nilai-nilai yang saya tarik secara terburu-buru tadi. Mudah-mudahan tidak lari dari apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hans dari Semarang, tepatnya dari Undip Semarang. Dan seperti biasa, ciri khas beliau selalu saja menganalisa secara utuh, bagian awal dari akhir. Dan tadi saya catat itu kurang lebih 13 itu yang saya catat. Tapi ada beberapa poin yang menarik bagi saya, terutama poin yang pertama dan kedua tentang realitas bertumbuh tapi layu, kemudian hidup dalam keramaian tapi dalam kesepian. Ini kontradiktif sekali dalam kehidupan sehari-hari, Bu ya. Kemudian satu lagi tentang hidup yang middle way. Ini kan ambil jalan tengah. Kelebihan-kelebihan itu ada di mana, Bu ya? Ya, begini, itu rangkaiannya dalam
LOE, Ya. Law of Attraction. Dalam bahasa Arabnya namanya Qanunul Jazb. Jadi undang-undang daya tarik. Ya. Law of Attraction ini belum banyak digali ya rupanya di kita ini. Daya tarik kita itu kan bukan karena make up-nya, bukan karena kendaraannya, tapi personalitas kita itu punya daya tarik yang luar biasa. Bahkan sampai dirindukan orang banyak. Rasanya nggak ketemu seminggu tuh, ingat saja pengen. Sampai nggak ada uang juga pinjam-pinjam, pengen ketemu. Ya, orangnya cakap juga nggak biasa-biasa aja, tapi ada daya tarik itu. Itu namanya the law of attraction itu. Ya tahun kemarin mulai ngebum ya pembahasan tentang law of attraction itu dalam kajian psikologi. Nggak tahu di Undip sudah pernah dibahas belum? Itu dikaji dulu lagi nih attraction. Iya, omongannya, ucapannya. Nah, dari mana munculnya itu law of attraction itu? Attraction itu muncul dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada semua orang. Tidak memandang bulu agamanya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, usianya, status sosialnya, nggak membedakan kaya dan miskin, bahkan tidak membedakan antara orang yang mencintainya dan orang yang membencinya, semuanya hamba Tuhan semuanya. Ini luar biasa. Nah, luar biasa punya daya tarik dia, yang luar biasa. Dikagumi orang, dicintai orang, dan dirindukan oleh banyak orang. Ya, nah, cuman nanti dalam pola bagaimana kebaikan yang bisa kita lakukan, saya kira juga kita harus mengerti bahwa kita juga punya keterbatasan untuk berbuat baik kepada semua orang. Maka sebenarnya adalah begini, seperti firman Tuhan juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan menyuruh seseorang kecuali berada dalam kemampuannya. Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita terbang, yang kita nggak bisa terbang. Ya, jadi artinya standarnya seperti apa kebaikan yang kita lakukan, ya sekecil apapun, ya yang penting kita bantu orang yang susah, yang orang yang bodoh kita ajarin, orang yang sesat kita tegur, orang yang sakit kita obati, ya kan begitu. Orang yang sedih kita gembirakan sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan sekalipun dengan senyuman. Selagi bisa membahagiakan orang lain, kenapa kita tidak tersenyum sih? Begitulah kira-kira. Terima kasih.